Sini. Tolong aku jadiin co-host atau apa biar bisa sharing file. Oke. Oke, kemarin sampai dengan sampai ini ya. Oke, sebelum kita mulai untuk yang kali ini, ada pertanyaan atau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu? Ada ya? Anyone? Oke. Oke. Kalau nggak ada, tak lanjut. Kemarin tinggal dikit mengenai Nayuh. Walaupun sebenarnya Nayuh kemarin sudah banyak dibahas juga melalui diskusi-diskusi. Nah, jadi di sini juga disebutkan, bukan teknisnya Nayuh sih sebenarnya yang disebutkan di sini, karena teknisnya Nayuh memang banyak banget teknisnya. Seperti kemarin beberapa juga sudah didiskusikan. Nah, cuman lebih cara belajarnya Nayuh. Jadi eh, di sini kemarin kan disebutkan bahwa nggak boleh ada pangajap utawi pangarep-arep. Yang pertama adalah itu. Kemudian kawruh tayih punika saged dipun sinaoni oke, lampahipun nyinaoni kedah wonten. Nah, ini dia. Jalannya belajar Nayuh itu memang lebih baik itu wonten rewang. Jadi ada temannya, jadi nggak sendirian. Ingkang sami-sami badhe sinau babakan tayuhan. Miwah sinau datang para resi ingkang sampun dunung. Jadi kepada orang yang memang sudah dunung. Lah ini kemarin juga ada beberapa diskusi. Bagaimana dengan orang yang sudah bareng dengan apa ya, semacam gift lah atau bakat atau apa. Ya monggo sih, cuma di sini disebutkan kan yang standar caranya. Karena kalau misalkan kita ngomong eh, bakat natural atau alamiah seperti itu, apalagi urusan tayuh ya, yang bakat urusan teknis seperti joget dan tari aja juga dikit kok, apalagi yang itu urusannya lebih ke sesuatu yang kawruh atau sesuatu yang halus. Kelihatannya juga lebih sedikit lah. Cuman memang herannya eh, di lapangan atau di luar prakteknya banyak sekali kita temui orang-orang yang eh, menyatakan bahwa dia bisa nayo atau berkomunikasi langsung dengan para pusaka. Cuman ya monggo seso-seso ingkang lampai di apakah itu eh, dipegang sebagai sebuah kebenaran atau enggak ya monggo. Cuman di sini diajarkan bagaimana sih belajarnya. Kawitan saking nayuh pusaka ingkang sampun tus. Nah ini. Jadi dimulai dengan nayuh pusaka yang memang itu sudah tus. Jadi sudah genah urusan nih. Eranya sudah jelas, dapurnya jelas, pamornya jelas, semuanya jelas, sembarangnya jelas. Bahkan kalau perlu misalkan, ya udah keris-keris kamardikan yang memang itu kita ciptakan sendiri, kita desain sendiri. Jadi kita benar-benar tahu seluk-beluknya. Nah, itu untuk uji coba pertama. Tapi bukan eh, keris kita terus yang kita buat terus kita tayuh sendiri, enggak. Tapi caranya adalah keris itu yang dijadikan bahan latihan kepada orang lain.
atau orang lain kalau misalkan pengen latihan menggunakan keris yang kita pahami. Jadi kalau misalkan kita yang ingin belajar, berarti vice versa atau kebalikannya. Jadi yang menggunakan kerisnya orang lain atau pusokonya orang lain yang juga sudah TUS. Jadi masalah pembuktiannya jauh lebih gampang. Tidak akan ada zona abu-abu. Jadi tidak akan ada lek menurutku ini, lek menurutmu ngono. Jadi benar-benar Taiwan itu murni. Jadi murni kita mengekstrak informasinya itu berdasarkan apa yang ada dan nanti akan dikomparasi dengan data dari pemiliknya yang ya pemilik masih hidup, yang bikin juga masih hidup. Karena kalau belajar pakai pusoko yang sepuh atau yang memang kita nggak tahu sejarahnya secara 100%, nah nanti akan muncul sesuatu yang debatable. Nah itu yang bikin gegeran itu nanti. Lajeng tayuanipun para-para ingkang sinau sedaya kedah wonten gandeng cenenge. Oke, mboten lumrah menitayipun para ingkang sinau lajeng ngembang sentul. Oke, maksudnya seperti gini. Saperangan wonten ingkang ngetan lindunipun ngidul. Punika nama goroh ngawur atau awu gawar mundak kesikulan kabendung. Oke. Contohnya seperti gini. Jadi misalnya kita ada pusaka kita baru. Pusaka kita baru yang memang kemudian itu digunakan belajar tayuh oleh beberapa teman. Paling enggak hasil tayuan mereka tanpa kita beri bocoran informasi apapun terlebih dahulu, informasi yang bisa mereka ekstrak atau yang coba untuk mereka ambil melalui tayuh, apapun itu caranya, paling enggak akan mendekati atau mirip dengan data yang memang sudah kita punya. Misal contoh paling sederhana, keris ini dibuat dulu pada saat kita ya sekitar tahun 2000-an awal misalkan. Kalau misalkan dia ngomong, ya ini baru sekitar eranya, ya saya misalkan eranya Jokowi atau apa. Nah, di sini kan kita bisa langsung mengkonfirmasi bahwa eh, mungkin perlu belajar tayuh lagi untuk mengidentifikasikan masa. Saya nggak ngomong masalah prakteknya seperti apa ya, tapi itu adalah salah satu mengkonfirmasi dan mengafirmasi bahwa data yang mereka ekstrak dari pusaka itu memang sudah tepat. Makanya untuk belajar pertama, lebih baik menggunakan pusaka yang sudah TUS. Jadi memang benar-benar kita jelas atau tahu masalah pusaka ini akan seperti apa atau data-datanya seperti apa. Oke, next. Nah, miwiti jamasan. Oke, oke ya, nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Tapi coba kita lanjutin dulu dikit. Tadi saya di WA Mas Eko bahwa mulai miwiti jamasan sama bab berikutnya. Oke deh, coba muka-muka bisa kekejar. Miwiti jamasan, nah ini dia. Yuk, persiapan nih. Yang unik ajar, dene dawuh sejatosipun sadaya pusaka saged. Nah ini, semua pusaka bisa dijamas dan disidikoro. Semua, tidak ada batasan. Namun, nah, tapi ada tapinya nih. Namun, rakitipun sajen, mantram, tuwin dino, benten-benten. Jadi ada perbedaan antara sama-sama pusakanya. Misalkan seperti beberapa pertemuan yang lalu, saya agak lupa siapa ya, itu sempat membahas mengenai kalau pusakanya bentuk intangible, jadi bentuk seperti tari atau gending atau apa. Nah, seperti contohnya kemarin Sabtu Pon, itu ada ngisis gending dan ngisis joget, ngisis tari di keraton. Jadi harinya akan berbeda. Tentunya dengan parameter atau dengan perhitungan-perhitungan khusus, nanti akan diceritakan di sini juga bahwa
Kalau misalkan itu bentuknya gamelan, itu lebih baik hari apa, kalau misalkan. Jadi ada perbedaan-perbedaan, walaupun secara umum bahwa semua yang dipusakakan, jadi kita sudah bahas panjang kali lebar mengenai pusaka itu apa. Semua yang dipusakakan bisa dijamas dan bisa di Sitikoro. Walaupun di sini juga dikasih batasan nih, rakitipun sajen mantram tuwin dino akan berbeda-beda. Jadi akan terdapat perbedaan. Kolonjat saderengipun nyinaoni trap silaning jamasan, Ki Ajar aturun niku jlentrehipun sanaji mawi tetembangan dandang kula. Oke, ini monggo, ini bukan mantra, bukan apa, ini cuman masalah penjelasan sedikit mengenai eh, keris itu seperti apa. Jadi di situ disebutkan ini dalam bentuk tembang dandang kula. Jadi monggo kalau ada yang bisa nembang, nah akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri di malam Jumat Legi ini kita mendengarkan teman kita nembang. Monggo, kalau misalkan ada yang mau nembang, karena kalau saya yang nembang, hujan nih itu nih. Oke, kita mulai dari uh, foto yang pertama. Jadi, itidenyo Kang Sastro Sinandi. Iti itu bahasa turunan atau kata turunan dari Sanskerta. Jadi, iti namah, iti apa, itu sebenarnya iti itu hanya sebagai pronouns sebenarnya. Jadi nggak ada arti kata iti itu sama dengan apa, itu sebenarnya nggak ada. Tapi dia merupakan apa ya? Yo ini loh, nah, seperti gitu. Jadi ini loh dari iti denyo. Jadi inilah yang menjadi denyo, yang menjadi sastra yang sastra rahasia lah. Sinandi itu artinya rahasia. Yen tau sira anggadus pusaka, kalau misalkan kamu mempunyai pusaka, wesi aji sawarnane, jadi wesi aji dan berbagai macamnya, dapur kang mengkututur. Jadi di dapur itu sebenarnya ada tutur atau ada petuah. Jadi dapur opo, itu petuahe opo. Jadi ini membahasakannya seperti itu. Jadi dapur Pandhawa Narito. Pandhawa Narito itu petuahnya sebenarnya apa. Nah, mungkin ini nanti bisa ditarik menjadi penjelasan juga bagi teman-teman yang mungkin sudah banyak yang tahu bahwa kenapa sih kok teman-teman dalang itu banyak yang mencari jalak atau misalkan Pandhawa Narito atau jenis-jenis misalkan Pitu Sempono, model-model seperti gitu. Jadi mereka awalnya dari sini bahwa dapur itu di situ ada petuah. Kekarepan sadurunge urip. Jadi keinginan dalam hidup. Pamor mungguwe donga. Jadi pamor itu adalah sebuah doa. Jadi kalau disebutkan bahwa keris itu merupakan doa yang tersirat melalui pesan-pesan tertentu, ya oke, sebenarnya bisa bacanya karena memang disebutkan pamor itu seperti doa. Mring Gusti kang linuhung. Tuhu kebak ing sasmita. Jadi memang benar-benar penuh, benar-benar full dengan perlambang. Morosiro yuo itu jangan, artinya Morosiro yuo atau kedat, jangan sampai berhenti. Hamarsudi itu apa ya, merawat, mengembangkan dan yang lain. Kongsi dari pepadang akan menjadi penerang. Penerang apa empuh? Ya bisa dimaknai sendiri untuk pepadang-pepadang apa. Bagi beberapa orang pepadang ya didol payu ya padang jagate. Oke, foto berikutnya. Kang sepisan sang dapur winarni. Nah, ini yang pertama adalah dapur namanya winarni. Nenggih karas sifat wangunan, yaitu merupakan sebuah bentuk yang membedakan jenis. Mungkin bahasa Indonesia sebenarnya seperti gitu. Minangka untuk digunakan nitik jenenge. Jadi dapur itu makanya ini pemahaman umum bahwa kita bilang keris bahwa oh ini keris opo itu adalah nama dapur.
pan leres lan ing lo, ada yang lurus dan ada yang lo. Tansah ginunggung ing ganjil, selalu ganjil. Apa ada yang genap? Kelihatannya saya juga belum pernah melihat keris standar yang looknya genap. Semoga saya salah. Silih gotro kacondro, beda bentuk kalau itu dilihat. Rician ekang dapur, siwah isen nirang aran. Nah ini, rician, jadi ada rician. Tentunya teman-teman tahu mengenai rician itu apa. Nanti kalau misalkan ada yang nggak tahu ya nanya aja, nggak masalah. Mumpung di sini juga banyak teman-teman lain yang sudah mempelajari rician. Rician ikang dapur. Nah, jadi nggak ditulis ingkang, tapi ikang. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya tembang ini eranya adalah era-era oke lah, Mataram-Mataram awal. Ikang dapur, siwah isen, beda isi, itu siwah isen nirang aran. Nirang itu berbeda. Jadi kalau misalkan isinya berbeda, isi dari rician itu berbeda, maka namanya akan berbeda. Jadi sesuai nih dengan pemahaman kita selama ini. Kan misalkan nggak semua yang lurus terus kemudian yang ada pejetan atau belumbangan terus nggak ada ornamen yang lain itu juga merupakan brojol. Nah, ada beberapa keris yang dengan karakter yang sama tapi mempunyai ciri yang berbeda. Jadi temennya brojol juga banyak nih yang mirip, nggak ada ornamen apa-apa tapi ternyata bukan brojol. Jadi di database keris sekitar ada 1000 sekian dapur itu ada yang tanpa ornamen, look satu atau lurus itu selain brojol ternyata juga banyak. Nanti mungkin Mas Admin bisa nge-share untuk link database-nya itu di mana untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Anut tutur dahat sang wiku angesti. Oke, tergantung pada wiku yang membuat Winengku Sastro Bojro. Oke, ini adalah pertanda nama dari serat ini sendiri, Winengku, dan itu semua diwengku dalam sastra daripada Bojro. Oke, yuk start. Dicampur lan sedekara punika niatipun kapisanan, niat yang pertama membersihkan semua kotoran yang menempel di pusaka, kados dene debu, minyak, rah, itu darah, tayeng, itu tayeng, dan kotoran lain-lainnya. Oke, itu niat pertamanya adalah membersihkan secara fisik. Jadi secara fisik dibenerin dulu nih. Reget ingkang tumemplek wonten pusaka saged beda antawisipun pusaka. Oke. Kotoran yang menempel di pusaka akan bisa berbeda antara pusaka satu dan yang lainnya. Oke. Dan yang lainnya. Awit saking punika ugi betahaken jamasan ingkang beda-beda. Karena itu dibutuhkan jamasan yang beda-beda. Ini niat yang beda-beda gimana? Oke, nanti kita diskus sampai ke sana. Ini niat yang kepindo, niat yang kedua. Jejamas punika ingajab. Jadi yang diinginkan adalah ngresiki angsar. Jadi membersihkan angsar agar kembali supados bali mulanipun. Supaya kembali menjadi seperti asal mulanya, mula-mulanipun. Menawi wonten pusaka ingkang katutan barang-barang gaib, lah ini yang seperti kita bahas minggu kemarin. Jadi kalau ada pusaka yang itu katutan barang-barang yang aneh-aneh, demit, setan, perayangan apapun itu, ingkang boten sama pun saged resik kaya wingi uni. Pramila bisa persis seperti asalnya. Oleh karena itu, pramila penjamas kedah lantip ing budi, alah kok loncat sih. Lantip ing budi lan weruh ing sasmita. Nah ini, lantip ing budi. Budi itu sebenarnya juga dari bahasa Sanskerta sih sebenarnya budi itu, yang berarti pikiran sebenarnya budi itu. Budi menjadi Buddha, bisa Buddha. Ya, itu
semuanya dari satu asal kata. Seperti pandai, itu juga asal katanya panda, dari bahasa Sanskerta juga. Banyak bahasa serapan Sanskerta nih. Margi wonten ugi satingah pusaka ingkang jinarak dipun lebeti. Nah nih, jadi emang dijelasin bahwa ada beberapa pusaka yang memang jinarak. Jadi memang ada yang sengaja dikasih dikasih hal-hal yang tidak semestinya seperti tadi. Jadi dimasukin setan lah, demit lah, atau apapun itulah. Lebetipun bangsanipun dedemitan lan perkasaan kalian ingkang kagungan oleh yang memiliki. Bisa enggak oleh orang lain, orang lewat, atau misalnya pada saat kita ngumpul, wah kira debit nganggur ini, tak masukin ke pusokone temanku. Bisa enggak? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Mulai mboten nandangi piyambak, kalau misalkan tidak mengerjakan sendiri, sinten kemawon ingkang kaji pajamas wasitikono mboten syukur angger mlaku, tidak boleh hanya sekedar melaksanakan tok, kedah wonten pasrah. Nah ini, kemarin kita ingat waktu terakhir jamasan yang di Demak, itu semua orang saja pada saat akan jamas pertama kali yang dilakukan itu adalah menyerahkan, saya agak lupa, waktu itu Mas Sopo ya, Mas Hoho apa Mas Hoho kalau nggak salah ya, yang nerima ya. Jadi di situ ada narasi teks bahwa saya pasrah antara ini dia, kula pasrah pusaka punika nggih, pusaka kula borong sedaya praktikal, jadi monggo semua upaya praktikal upaya dan kebutuhan jamasan lan sidikara dumateng panjenengan. Mugi mboten wonten bebendu tulak lan sarak ingkang tumawah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ini pasrahnya. Boleh nggak beda seperti ini? Boleh, kenapa enggak? Tapi prinsipnya sama. Karena juga nggak lucu pada saat kita pasrah, kemudian yang menyerahkan nggak tahu artinya. Mending pakai bahasa Indonesia kayak atau bahasa umum atau bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Bahwa prinsipnya adalah narasinya seperti ini. Prinsipnya itu. Sementara Sidikoro sakit kalaksanaan pribadi, jadi khusus meligi, khusus pusakanya sendiri, bisa juga dipun sengkuyung tiang kathah, atau bisa juga dilakukan oleh orang banyak bareng-bareng nih. Mboten wonten laku utawi sajen ingkang benten. Lah ini kadang-kadang yang menjadi pertimbangan. Karena apa? Mau sendiri kayak mau orang 5, 10, mau orang kampung, karena tidak ada laku atau sajen yang beda. Jadi antara keduanya, antara mau dilakuin sendiri atau mau dilakuin bareng-bareng, semuanya standar. Karena itu kalau misalkan dilakuin bareng-bareng, kita gotong royong, seperti teman-teman di beberapa daerah itu, jadi semua list sajen syarat atau apapun itu jauh sebelum hari pelaksanaan itu akan dibagi. Sopo nggawa apa, sopo nggawa apa, sopo nggawa piye, atau misalkan iki butuh sing usung iki butuh sing resik-resik gitu. Jadi sudah dibagi kegiatannya. Karena kalau kita melihat memang kegiatannya full, jadi apa ya? Sajennya juga banyak, kemudian rangkaian acaranya juga kalau belum pernah melakukan ya jelimet. Nah, makanya itu lebih baik juga kami menyarankan bahwa mending dilakuin bareng-bareng dengan dibagi tugasnya apa-apa. Jadi bukan dilakuin bareng-bareng tapi singgara wong siji wong loro ngono ya benjut Yohan. Tapi ya monggo sih kalau enjoy aja. Wong nanti kalau sudah apal atau sudah beberapa kali sebenarnya ya mudah kok. Tinggal gigi gitu kok beres. Ingkang betah antawis wisnu kali punika nanging badhe dipun ayo barengan keputusan yang kathah kedah ngerakit eplek utawi ini dia. Ini cuman masalah teknis saja. Jadi bikin nomor seperti yang kemarin itu ini pusaka nomor apa. Jadi kalau misalkan sudah pernah melaksanakan kan bayangin bisa lebih mudah. Oh, ini gunanya untuk utawi seratan nami kagem bedakaken milih lan milah pusaka nyocokaken kalian ingkang kagungan. Jadi biar
nggak ketuker, prinsipnya kan itu. Mau teknisnya seperti apa monggo, tapi prinsipnya adalah ya kalau zaman dulu kenalnya eplek. Mungkin kalau sekarang entah itu pakai QR code atau pakai apa bisa lebih canggih lagi ya, cuma nggak akan. Nah, prinsipnya biar nggak ketuker, karena kan rame-rame nih bareng-bareng, nggak seperti misalkan di keraton, di kabupaten atau di mana ya udah di Jamas juga pusakanya situ. Mau ketukar sama pusakanya siapa juga, kayaknya nggak mungkin. Kecuali kita usil. Oke, wah badhe dipun tayuh setunggal boga setunggal. Lalu betul, oh ya, ini gini, jadi ada praktek bahwa setelah dijamas sambil menunggu Sitikoro, pusaka itu ditayuh satu-satu oleh orang yang memang sudah ahli nayuh. Jadi satu-satu ditayuh. Nah, jadi setelah ditayuh itu nanti akan dicatetin. Oh ini nomor berapa nih? Atau misalkan ini punya Pak Sapa nih. Ini catat nih hasilnya apa? Misalkan, oh minta ganti warang. Macam-macam sih, macam-macam. Nanti secara pengalaman jenisnya macam-macam request yang di. Nah, cuman yang bahaya adalah cara bertanyanya. Karena kalau salah bertanya, nayuh. Jadi misalkan, misalnya kita pakai open question sifatnya. Jadi wis cukup misalkan seperti gitu. Nah, ini open question ini akan memungkinkan jawaban atau hasil tayuan akan luas. Iso macam-macam, iso sembarang ngalir. Nah, karena itu nayuh itu sendiri juga ada teknisnya, makanya nayuh juga nggak semena-mena. Misalkan nih, pertanyaannya akan dirubah seperti ini. Wes yo, cukup yo. Jadi jawabannya akan yes or no. Akan lebih simpel. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan adalah wes cukup. Nah, ini kan jawabannya bisa banyak nih. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah wes yo, cukup kan? Ya sudah, jawabannya kan berarti cuma ya cukup atau enggak cukup. Kalau misalkan nih ada ada pengalaman juga dari teman-teman bahwa kalau misalkan dijawabnya itu adalah enggak cukup. Oke, enggak cukup karena dek kene ono iki, engko njaluk sing duwe ya atau njaluk juraganmu atau njaluk sing punya dari keris itu sendiri. Jadi ada praktek yang seperti itu. Jadi enggak kita loss. Nah, itu juga enggak kita loss apa-apa kita yani apa-apa kita sembadani. Ya enggak gitu juga. Itu namanya pusaka malah numpai menungsane akhirnya. Ya enggak seperti itu konsepnya. Berarti heplek oke saged ngampilaken atur asilipun tayuhan. Oh ya, itu tadi. Pamilihan dino. Oke, sekarang cara memilih hari. Oke, pamilihan dino. Ingkang kagem jamasan langkung trep menawi ing Sukra Manca Warna, artinya adalah Jumat Kliwon. Sukra adalah Jumat, Manca Warna adalah Kliwon. Utawi ing dina Selasa Kliwon. Ini secara tradisi. Nanging langkung prayogi boten dimisi jamasan ing kraton. Nah, ini dia. Ini jadi yang bikin serat ini masih punya sopan santun nih. Kadang-kadang serat bikinan luar, jadi bukan bikinan keraton dalam atau pujangga keraton. Terkadang mereka tidak pernah mempertimbangkan mengenai hubungan antara keraton dengan masyarakatnya atau keraton yang diyakini sebagai penguasa kosmosnya di Jawa. Kadang seperti itu. Tapi ini serat ini masih lumayan nih. Jadi misal nih kita cek, kita berafiliasi dengan Keraton Cirebon misalkan, terserah keraton mana aja kita berafiliasinya. Kita berafiliasi dengan Keraton Cirebon. Misal di Keraton Cirebon ternyata seperti ini kan, besok itu Jumat Legi ya. Ternyata Jumat Legi misalkan besok atau malam ini mulai start malam ini. Berarti sebisa mungkin kita jangan mendahului keraton. Biarin keraton dulu. Nah, ada beberapa kejadian bahwa keraton jamasannya agak terakhir. Ini bukan di tanggal-tanggal depan, tapi tanggal-tanggal terakhir. Nah, gimana dong kalau misalkan yang seperti ini? Ya sumonggo, akhirnya balik lagi ke keyakinan apakah kita. Toh di sini juga kelihatannya nggak disebutkan. Jadi kalau misalkan diterajang ngapain sih? Misalkan gitu. Jadi kalau misalkan itu dilanggar,
efeknya apa sih? Ternyata juga nggak disebutkan, cuman langkung prayogi. Jadi lebih baik, cuman gitu. Jadi sebagai anjuran, lebih baik kalau misalkan itu dilakukan atau tidak mendahului keraton. Monggo terserah keratonnya berafiliasi dengan keraton yang mana. Nah, jadi dulu ada juga yang nanya, Pak, kalau misalkan saya kan warga Inggris, Pak, keraton saya itu keraton saya, kerajaan saya berarti kerajaan Inggris. Nah, Inggris kan nggak pernah jamasan. Lah ya udah ngapain ditanyain, itu kan juga pertanyaan yang muspro kan istilahnya. Tapi ya monggo, yang penting keraton yang mana. Tapi juga nggak lucu, dia warga Inggris tapi yang dilihat adalah keraton yang Jogja atau Solo, yang ngapain dia nggak berafiliasi ke sana kok. Bukan umatnya keraton sana. Ya sudah lah. Nah, lucunya teman-teman di area Timur Lawu mempunyai kebiasaan dan tradisi yang tidak begitu mengindahkan mengenai keraton. Ya ini kita ngomong masalah histori ya, karena kita histori mulai eh ya kita ngomong pasca Majapahit aja lah wis paling gampang gitu. Itu kan hubungan antara area Jawa Tengah dengan Jawa Timur juga kurang harmonis. Maksudnya hubungan kerajaan ya, jadi bukan hubungan kemasyarakatan, hubungan kerajaan. Jadi di Jawa Timur nggak pernah melihat keraton udah atau belum, cuek aja mereka. Langkung dipun waspadaan inggih. Nah, parantine tetapi yang Sampun Jawa ana Sitikoro kalaksanan ing wulan Suro. Ah ini dia. Ya, agak keselip, sorry. Prayogi mboten disiki jamasan ing kraton. Oke udah. Sampun jamak sudah umum kalau jamasan dan Sitikoro itu dilaksanakan di bulan Suro. Umumnya gitu. Tapi nanging mboten nama mukal, tidak menjadi suatu yang mustahil atau mustahil kalau melaksanakan jamasan di bulan lainnya. Contohnya kan banyak, kemarin sudah sempat kita bahas juga, kita diskusikan bagaimana Kadilangu juga tidak melaksanakan jamasan itu di bulan Suro, kemudian Kiai Pradah juga tidak bulan Suro, kemudian beberapa pusaka-pusaka keraton juga bukan bulan Suro. Jadi memang tidak harus bulan Suro. Jadi apakah Suro menjadi bulan yang utama? Sebenarnya nggak juga ya. Saya nggak pernah melihat atau menemukan sebuah susastra yang mengatakan bahwa bulan Suro adalah bulan yang utama untuk jamasan Sitikoro atau apa. Saya malah belum pernah melihat. Cuman umumnya seperti itu. Perantine ingkang kedah langkung dipun waspadaken inggih punika pamiling dina. Nah, yang lebih diperhatikan adalah milihnya hari, bukan bulan, tapi milihnya hari. Menawi ing sadenggah wulan, kalau di bulan itu tidak ada hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Nah, misal nih, sekarang ini bulan apa sih? Ini Recep ya. Misalkan nih, sekarang bulan Recep. Bulan Recep ini kita lihat nih, ada nggak Selasa Kliwonnya? Oh, nggak ada. Kita cek lagi, apa Jumat Kliwon. Ada nggak? Oh, nggak ada juga. Sebaiknya. Menurut beberapa lontar, itu disebut sebagai bulan suwung atau bulan kosong. Jadi tidak tepat. Ngomong tidak baik itu sudah sungkan. Mungkin tidak tepat atau tidak pas kalau digunakan untuk kegiatan apapun. Jadi bukan jamasan aja. Mau nikah kayak apa kayak lah. Ini lucunya gini. Beberapa tahun yang lalu bulan besar itu bulan suwung. Beberapa tahun yang lalu. Nah, kacaunya di sini. Secara adat, secara kebiasaan, kalau bulan besar pasti mantu. Orang-orang itu gitu. Umumnya seperti gitu. Jadi bulan yang populer besar itu untuk mantu. Padahal bulan yang terbaik untuk mantu sebenarnya malah Suro. Besar, mantu. Nah, padahal sebenarnya di bulan itu tidak ada Selasa Kliwon sama Kamis Kliwon. Lah ini gimana? Ya balik lagi sebenarnya tergantung keyakinan masing-masing. Tapi kalau misalkan kita berdasar pada serat atau pada lontar kayak atau apa, ya mending ya jangan bulan besar. Toh bulan ada 12, masih banyak bulan-bulan yang lain. Jadi tidak masalah. Mau mundur sebulan, mau maju sebulan, atau nanti waktu Syawal pas keluar Gading Lumpuk juga bisa. Atau Recep kemarin juga kok Recep sekarang masih Recep sekarang sudah ruah nggak salah ya, aku lali dulu tanggalan. Oh iya deh, kemarin kan bulan mati ya, udah ruah seharusnya.
Mboten percaya kagem adicara punapa kemawon. Lah ini dia. Ini tumrapipun tiyang Jawi. Dene kang saged prayogi kagem Jawa Siwasidikara menawi kagem dina. Lah ini harinya tumpak landhep. Jadi tumpak itu adalah hari Sabtu. Sabtu wuku landhep. Sederhananya gitu. Dina tumpak landhep adalah hari Sabtu di wuku landhep. Karena nggak semua hari Sabtu adalah hari tumpak. Dan nggak semua wuku itu landhep semua juga nggak. Wuku ada 30, mulai dari Sinto sampai dengan nanti ditutup dengan Watu Gunung. Nah, jadi ada salah satu itu wuku namanya adalah wuku landhep, di situ ada hari Sabtu, nah itu adalah hari yang tepat untuk Jamasan dan Sidikoro. Dina ingkang ngeran tumpak landhep menika wonten Saptawara sanes Koro, jadi ada Saptawara atau hari-hari yang berjumlah 7. Itu sanes Koro, Sabtu, dan Poncoworanya kliwon mapan ing wuku landhep. Nah ini lebih dijelaskan lagi nih. Dados menawi dipun etang setiap 210 hari akan ada hari tumpak landhep. Jadi dalam setahun kita bisa Jamasan sebenarnya 2 kali nih sebenarnya. Sebenarnya. Jadi nggak harus suro, nggak harus. Apakah harus suro? Nggak juga. Kalau suronya Wulan Suwung, ya sudah. Kita jalan-jalan aja. Nggak usah ngapa-ngapain. Pemaneh topo. Ngapain? Pekerjaan. Menawi wulan ingkang dipun angkah boten wonten dina tumpak landhep. Nah, ini dia. Kalau misalkan di bulan, misalkan nih, oke, nanti kita habis lebaran aja deh. Oke, siap. Tapi di situ bukan tumpak landhep atau nggak ada tumpak landhep. Nah, caranya gimana nih? Saged ugi ngagem dina-dina lintunipun, bisa menggunakan hari-hari yang lain. Misalkan nih, kolo beser. Ini nama-nama wewaran atau nama-nama jenis hari. Kolo wikalpo, kolo jangkut, kolo rau, kolo timpang, geni rawono, jejepan, kolo bancaran, kolo keciran, ini jenis-jenis nama hari. Jadi paling sederhana, seperti tadi tumpak landhep itu harinya spesifikasinya seperti itu. Nah kalau yang ini, ya mungkin yang menulis juga rasa-rasan mau mendefinisikan satu-satu. Udah kalau sekarang ada Google, ya googling aja. Lagian toh sebenarnya serat ini kan tidak didesain untuk orang yang baru belajar pusaka, jadi minimal pemahamannya sudah ada. Jadi seperti hari-hari ini sebenarnya sudah dianggap bahwa kan apa pun ngerti. Jadi bagi penulisnya itu dianggap seperti gitu. Jadi kalau wah dulu ngerti ya udah googling aja, paling gampang. Kalau mercu, kalau mucar, kalau yudo, kalau pacaan, kalau sudang banyak sekali di Maware. Macaan lanang, macaan wadon. Macaan lanang ini yang paling umum juga, paling sering. Ingkang kedah dipun waspausaken malih inggih punika dina-dina awisan. Nah, ini dia. Ada beberapa hari yang sifatnya awisan atau walaupun itu misalkan kok tumpak landhep, misalkan tumpak landhep. Tapi hari itu adalah hari awisan. Hari awisan setiap tahun bisa berbeda, setiap bulan bisa bergeser. Jadi awisan adalah hari-hari larangan. Jadi contoh misalkan ada yang disebut sebagai galengan tahun. Jadi galengan tahun, misal nih, tanggal 1 Suro itu di tanggal misalkan Selasa, saya kira asapon, alif Selasa pon, misalkan Selasa pon, misalkan, kita bilangnya gitu, Selasa pon gitu. Nah, berarti selama di tahun itu Selasa pon nggak boleh dipakai, Selasa pon jangan dipakai. Jadi selama di tahun itu. Nah, cuman saya mengamati bahwa tidak semua daerah menggunakan sistem perhitungan penanggalan yang sama. Jadi seperti galengan tahun, itu kenapa kok ini disebutkan memang di awal itu ini adalah caranya orang timurnya Kawi, karena saya tidak melihat galengan tahun, atau tidak umum galengan tahun itu muncul di area-area lain selain timurnya Gunung Kawi. Jadi kalau misalkan nih, ada temannya di Ponorogo, kita nanya aja, walaupun ini kita tahu ini galengan tahun, tapi di sana menggunakan sistem galengan tahun atau enggak. Kalau misalkan menggunakan ya udah, oke, berarti geser. Kalau misalkan enggak, ya monggo, nggak masalah, karena
masing-masing desa atau masing-masing area pasti mempunyai cara dan perhitungan masing-masing. Jadi enggak masalah, enggak apa-apa. Kalau Banjar kalau gitu. Oke, naas ada naas nabi, naas macam-macam itu. Sare Agung bisa nanti nyari di Primbon. Nambar wangke, tali wangke jangan dipakai. Dino sengkan, bangas kalau dite. Jadi beberapa hari-hari yang mending jangan. Ini dia sama wuku galungan. Jadi kalau ada wuku judulnya galungan, cara penandanya gimana ya? Pokoknya teman-teman Hindu itu melaksanakan upacara galungan, itu pasti wukunya wuku galungan. Jadi kalau nggak salah gitu sih, karena saya juga bukan Hindu. Jadi selama 1 minggu itu jangan dipakai. Nggak bisa dipakai untuk upacara-upacara yang sifatnya itu tosanaji atau jamasan sitikoro and so on. Sampun diterak kagem jamasan utawi sitikoro. Mereka kalau badhe dipun jamas arupi gamelan. Nah ini, kalau yang dijamas itu adalah gamelan dan sejenisnya, langkung prayogi migunakan dina macaan agung inggih punika dina Jumat penanggal 5 lan 7. Jadi hari Jumat kalau tanggalnya Jawa itu tanggal 5 atau 7. Kemudian Sabtu tanggal 6. Jadi bukan tanggal yang Januari Februari ya, tapi tanggal yang bulan Jawa. Jadi itu disebut sebagai dina macaan agung. Kemudian Minggu penanggal 12, Senin penanggal 11, Selasa penanggal 10, Rebu penanggal 9, Kemis penanggal 8. Ingkang dipun arani penanggal nggih punika nut jantranipun Yang Condro. Jadi hari sesuai dengan apa? Kok Komariah? Komariah ya. Jadi yang menggunakan bulan. Sederhananya seperti gitu. Jadi dina Jawane, tanggalan Jawane tanggal piro. Jadi bukan tanggalan Gregoriannya, tapi yang Jawa. Jadi Anno Javaniku. Jadi Anno Javaniku Maji, jadi bukan yang Gregorian atau yang BCE atau yang CE. Oke. Udah 10. Saya agak lupa. Ini kemarin tadi saya di WA sampai dengan mana ya? Coba sih tak cek ya. Coba. Jamasan dan pemilik dino. Oke. Selesai. Jadi mungkin kita bisa diskusi nanti untuk urusan sajian kita bisa minggu depan karena ini lebih ya sesuatu yang detail lagi juga. Monggo, yuk kita diskusi. Any question, discussion, apapun, monggo. Mana? Ada? Ini saya stop share. Halo, Sundalu Mas Bondan. Ya, Pak. Mas. Mas mau nanya. Oke. Mas mau nanya. Laku sebelum dan saat akan melakukan jamasan dan sitikoro itu apa aja? Laku? Ya. Laku, oke. Praktek umumnya ya, praktek umumnya. Praktek umumnya pasti puasa, Pak. Itu adalah sebuah apa ya? Tindakan normatif lah saya bilang. Jadi secara kewajiban sendiri sebenarnya nggak ada, cuman memang nggak lucu atau misalkan nggak pas kalau misalkan kita nggak ada laku atau tirakat sebelumnya. Jadi kegiatan atau tindakan normatif yang biasanya dilakukan praktek itu adalah satu sebelum upacara atau sebelum melakukan jamasan atau sedikoro itu dimulai itu biasanya ya
siram jamah sesuci sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianut. Nah, tapi sebelumnya dan selama proses jamasan dan sidikoro itu melakukan puasa atau apa ya? Ya semacam puasa lah, paling gampang kita maknai sebagai puasa. Kalau nggak salah di serat nanti juga disebutkan kok bagaimana cara puasanya. Jadi bagi yang sudah pro atau sudah kebiasaan, karena memang puasa tidak diatur secara spesifik dalam surat itu, jadi cuma disarankan untuk puasa. Nah, yang paling sederhana adalah ya sudah puasa pada saat acara. Jadi misalnya acara start jam 6, jadi nanti setelah selamatan gitu itu dar bareng-bareng itu terus habis itu puasa sampai dengan acara itu selesai. Karena beberapa praktek nggak cuma dilakukan 1 hari, Pak. Terdapat jamasan yang dilakukan sampai 2 hari atau 3 hari. Jadi ngitungnya selamatan sampai dengan akhir sidikoro. Maka seperti itu ada. Ada juga yang melaksanakan 1 hari. Jadi di hari H itu ada yang seperti gitu. Nah, tapi ada juga nih yang hari H, misalkan hari H ini tadi nih, Kamis malam Jumat nih. Hari Senin itu dia udah mulai puasa. Senin, Selasa, 2, Rabu, 3, Kamis hari H itu puasa. Ada juga. Jadi bentuknya itu dia. Karena tidak pernah diatur secara resmi atau benar-benar secara lugas puasanya akan seperti apa, akhirnya lebih sering saya sarankan bahwa ya puasanya menurut keyakinan. Jadi kalau misalkan agamanya mengatur puasa seperti apa, atau misalkan mempunyai seorang sesepuh atau gurunya itu mengajarkan puasa seperti apa. Jadi tidak ada batasan puasa mana yang benar atau puasa mana yang salah atau kurang tepat. Prakteknya akan seperti gitu. Jadi modelnya gitu. Walaupun ada beberapa yang ini contoh perbendaharaan puasa nih. Ada yang puasanya itu memang seperti puasa pada umumnya. Jadi mempunyai sahur, kemudian mempunyai buka. Tapi ada juga nih beberapa teman itu yang puasanya itu pada saat matahari itu terbit, jadi matahari itu sinarnya menyentuh tanah pertama, itu makan apa nasi satu puluhan tuh dimakan. Nanti waktu matahari itu sudah hilang merahnya, jadi bukan maghrib penandanya ya, tapi malah justru merahnya di langit itu sudah hilang, itu beliau makan yang selanjutnya cuma nasi sak kepal, misalnya gitu. Jadi saya mengamati jenis puasa dari teman-teman atau dari para perilaku atau priayi lah ya, priayi atau yang melakukan ini itu memang sangat beragam. Karena itu saya nggak berani untuk mengatakan mana yang lebih baik dan lebih benar dari yang lainnya. Saya rasa seperti itu karena memang ini kan kita ngomong upacaranya ya, puasa untuk upacaranya. Jadi memang tidak diatur secara lugas bahwa puasa seperti apa. Berbeda dengan nanti pada saat kita sudah ngomong itu ada mantram, di mantram itu disebutkan memang ini nebusnya itu dengan puasa seperti ini, dengan laku seperti ini, dengan anu seperti ini. Nah, ini beda. Jadi ini bukan satu paket yang sama. Jadi adalah sesuatu yang beda. Nebus mantram ya nebus mantram. Masalah mosoni apa jenenge jamasan terus dikoro ya itu hal yang berbeda. Makanya seperti kemarin puasanya gimana? Lah monggo. Mau yang paling yakin yang seperti apa? Pengen yang paling belum tentu. Jadi belum tentu kalau puasa itu melas banget sampai setahun terus lebih mandi daripada puasa yang 1 hari juga kelihatannya belum belum tentu kok, belum tentu. Jadi benar-benar tergantung niatnya. Kadang-kadang kalau kita puasa itu, wah aku puasa 1 minggu, tapi bolak-balik diomong nih yang kancane atau apa ya, makna dari puasa sendiri akan berkurang. Makanya kadang-kadang ada prakteknya teman-teman itu adalah
poso yang penting ojo nganti ketemuan karo kancane atau orang lain. Poso ya poso. Jadi seperti kemarin poso. Tapi pada saat misalkan kita tumpengan iki dahar bareng, memang prinsipnya dahar bareng. Ya kita dahar, ambil aja. Walaupun juga ngambilnya ora sak sak entong terus baru mak bluk kayak wong nyaur utang ngono kae to. Wong kalap gitu juga ndak ya. Paling-paling ngambilnya juga segi syarat atau apa. Itu itu bisa. Sepenting nggak sampai ketemuan bahwa ternyata wong iki poso toh. Nah, ini kusut kalau kalau seperti itu. Jadi yang justru diutamakan adalah ya sudah puasa ya puasa karena itu adalah sesuatu yang pribadi. Kecuali pada saat resik. Umumnya bagi beberapa yang itu aliran-aliran hardcore atau aliran mainstream, resik itu dimulai bukan di bulan Suro, malah justru di bulan Selo itu sudah melakukan, terutama di hari-hari tertentu. Apakah itu di bukaan Selo atau di tutupan Selo, itu mereka sudah mulai resik nih untuk persiapan Suro. Padahal kan Selo itu sebenarnya masih 2 bulan sebelum, ya 2 bulan. Jadi kan habis Syawal, Selo, Besar, Suro. Jadi masih 2 bulan sebenarnya, masih berjarak 1 bulan besar penuh. Itu sudah melakukan resik. Biasanya ada yang resik itu di tempuran Sungai Lanang dan Sungai Wadon, seperti yang hari tadi juga salah satu prakteknya kita lagi bahas nih di Beteng Friedenberg di Jogja. Jadi kan ada ulang tahun Persatuan Arkeologi hari ini. Nah, jadi ada seperti gitu. Jadi enggak di bulan suronya, malah justru jauh-jauh hari di bulan Selo itu sudah melakukan seperti gitu. Dia ada praktek seperti gitu. Jadi saya lebih menyarankan monggo mencocokkan dengan ajaran atau pemahaman yang sudah diterima dan diyakini. Lebih enak kok seperti itu kalimatnya. Jadi nggak ada yang bahwa laku sebelum jam masan seperti ini dan itu harus seperti itu. Enggak juga. Kalau misalkan enggak, oke, ini ada satu praktek, satu contoh. Kalau misalkan enggak melakukan itu, ini dia kusutnya. Di serat memang tidak dibahas secara detail mengenai laku yang harus dilakukan. Karena itu sifatnya kan sinengker ya. Jadi sifatnya kan itu aguron-guron langsung. Berarti enggak cuma orang baca terus kan takutnya itu orang baca terus baru melakukan. Jadi kan lebih ke prosesnya adalah aguron-guron. Jadi langsung datang atau ngobrol dengan yang sudah paham mengenai hal itu. Nah, ada juga saya bercerita mengenai kejadian bahwa suatu ketika mulai dari pemilihan hari tadi dibilangnya adalah ya mungkin istilahnya adalah gudel bingung ya. Jadi memilih hari itu random. Sepenting kosong dan sepenting itu dino Sabtu misalkan gitu. Jadi waktu liburan. Udah. Terus syaratnya juga gitu. Syarat dan sajen. Jadi besok kita bahas sampai dengan syarat dan sajen itu juga saya rasa tidak masuk ke dalam kriteria sajen minimal pun juga enggak atau sing lista itu juga enggak. Dan preparation sebelum itu jadi tidak ada puasa, tidak ada apa, tidak ada macam-macam persiapan apapun. Nah, saya tidak menghubung-hubungkan atau misalkan mencontohkan bahwa karena seperti itu maka ada kejadian seperti itu enggak juga, cuman kita bisa memaknai deh bahwa beberapa kecelakaan akhirnya timbul. Nah, yang bahaya seperti itu. Jadi apakah kecelakaan itu disebabkan oleh itu? Premisnya saya kira tidak mendukung untuk hal itu. Saya sendiri juga tidak percaya secara langsung, tapi sebagai orang Jawa yang juga melakukan tradisi dan memahami atau kita belajar tradisinya Jawa, akhirnya kita juga berpikir peristiwa itu terjadi karena salah satunya eh, praktek yang miss atau kurang. Modelnya seperti itu, Mas Arjo. Monggo.
Oh, siapa lagi? Kalau udah, yuk kita lanjutin minggu depan. Yang jelas targetnya nanti kita sebelum puasa udah kelar deh. Oke, nggak ada ya? Clear ya? Aman ya? Oke, siap. Kalau nggak ada berarti saya tak izin leave. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, Rahayu. Rayu. Gue lagi.